Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah wa kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para santri Ma'had Tahfiz Al-Yusra, para penuntut ilmu, para mujahid fisabilillah, kita hendaknya banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena begitu sangat banyak nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bahkan nikmat-nikmat yang begitu sangat besar yang kita rasakan. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat kesehatan, nikmat bisa bertalabul ilmi. Terkadang orang lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia mau berpikir saja, membandingkan dirinya dengan orang lain dari sisi kenikmatan, maka hendaknya seharusnya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, lahir dari keluarga muslim. Bukan hanya sekedar keluarga muslim saja, tapi muslim yang insya Allah mengenal agama. Bagaimana tidak kalau keluarga antum, orang tua antum tidak mengenal agama, gak mungkin antum ada di sini, gak mungkin antum dipondokkan. Maka dari itu bersyukur bukan hanya sekedar muslim tapi tidak mengenal agamanya. Kemudian juga bersyukur atas nikmat diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk masuk ke pondok pesantren. Banyak sebenarnya yang ingin masuk pondok, termasuk yang ingin masuk pondok Al-Yusra itu banyak. Tapi tidak semuanya bisa kita terima. Di sana ada tes. Antum kemarin dites gak? Iya. Tes. Berarti kan kalau dites itu ini adalah pilihan. Jadi antum adalah santri-santri pilihan. Kan? Bukan sembarang santri. Dan ustadz-ustadz yakin bahwa santri-santri yang masuk ke pondok ini adalah santri-santri yang unggul, yang tangguh, yang bisa diharapkan ke depannya untuk menjadi kader-kader, para da'i yang akan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tauhid, menjelaskan hal-hal agama kepada masyarakat, meluruskan mereka, membawa mereka untuk berada di jalan yang benar. Jadi itu yang harus ada di benak kalian. Keberadaan kalian di pondok pesantren bukan hanya untuk main-main saja, berleha-leha saja, bukan. Tetapi kalian membawa misi di pundak-pundak kalian ke depannya, yaitu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya hal mulia.
Ya, seseorang ketika menuntut ilmu, memiliki cita-cita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang mulia. Karena dia akan mengambil posisi sebagaimana para nabi, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, niat menuntut ilmu yang benar itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditanya bagaimanakah ikhlas di dalam menuntut ilmu, yaitu antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Engkau berniat untuk mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri dan orang lain. Kita ingin mengangkat kebodohan pada diri kita, ya, agar kita tahu apa itu hukum-hukum syariat, ya, apa itu tauhid yang benar. Begitu pula kita berniat di dalam diri kita untuk mengangkat kebodohan agama pada orang lain. Ya, pada keluarga, pada kerabat, pada masyarakat dan kaum muslimin secara umum. Apa ini namanya? Berdakwah. Dan untuk sampai pada ya, posisi sebagai seorang pendai atau pendakwah itu tidaklah mudah, ya, tidaklah sepele. Tapi di sana harus ada persiapan yang matang, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan yang memang dilakukan oleh siapa saja yang ingin terjun di kemudian hari menjadi seorang dai. Ya, para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya. Maka dari itu pada kesempatan pagi hari ini Ustadz ingin memberikan beberapa nasihat untuk antum, para santri, ya, yang akan menjadi para dai, ya, para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala berdakwah, ya, untuk menebarkan tauhid. Yang pertama, ya, kalian hendaknya bersabar. Hendaknya apa? Bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena ya, dalam menuntut ilmu itu banyak godaannya, banyak ujian dan cobaannya. Kadang kita diuji dengan rasa capek, ya, rasa bosan, rasa rindu kepada keluarga, ya, dengan rasa lapar kadang, ya, kurang istirahat, ya, dengan kesulitan-kesulitan dalam proses belajar, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Itu semua ujian. Ya, kadang ya, kalau seseorang tidak memiliki ketangguhan, ya, pada dirinya, tidak memiliki kesabaran, biasanya kalah. Telepon orang tuanya, Umi, Abi, aku nggak betah di sini, tolong jemput pulang. Cetek ini mah, ya, itu bukan laki-laki kalau seperti itu. Kalian kapan akan dewasa? Ya, harus mandiri dari sekarang, jangan cengeng, sabar. Ini tidak seberapa, ya. Semakin kalian bersabar, maka kedewasaan pada diri kalian akan semakin bagus, semakin matang, ya, sehingga ilmu yang akan diperoleh akan banyak dan maksimal, dan ini akan menjadi bekal kalian di hari kemudian. Bersabar, karena sekarang ini kita bukan sedang bermain-main, ya, tetapi kita sedang beribadah dengan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah. Kalian dengan duduknya saja, berada di pondok saja, ya, bahkan tidurnya saja, insya Allah akan dianggap ibadah. Karena tidur kalian itu diniatkan untuk bisa menghafal esok hari. Ibadah yang agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan pahala yang banyak tanpa batas untuk kalian yang bersabar di dalam menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ya pahala bagi orang-orang yang bersabar dengan pahala tanpa batas. Dari ayat ini para ulama menyampaikan ya bahwa pahala kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya artinya apa? Kalian bisa peroleh pahala sebanyak-banyaknya. Unlimited. Ya, bisa sebanyak-banyaknya. Ya. Tergantung tingkat kesabaran yang ada pada diri kalian. Semakin sabar, maka semakin banyak. Ya. Kalau kesabarannya sedikit, banyak mengeluh, banyak nangis, ya rindu, pengen pulang, nggak betah. Ya, boleh jadi nanti malah hilang lagi pahalanya. Ya, karena kalau sampai sekarang seakan-akan berdatang terus kemudian hari mengatakan aku sudah tidak kuat lagi, mau pulang aja, udah hilang semua itu sabarnya. Maka dari itu bertahan, ya terus ya berjuang melawan keinginan-keinginan hawa nafsu, godaan-godaan yang ada pada diri kalian. Karena sesungguhnya ya segala bisikan waswasah yang membisikkan kepada kalian untuk pulang, untuk keluar, tidak nyaman, tidak betah, tidak mau belajar, itu dari syaitan. Dari siapa? Syaitan. Dari syaitan. Makanya kalian harus banyak berlindung pada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, surat ini ya menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi itu yang pertama. Harus bersabar. Kemudian yang kedua, ya, Ustadz ingin memberikan nasihat untuk kalian ya, sebagai para penuntut ilmu di ma'had atau di pondok, agar kalian bisa mengatur waktu. Ya, memiliki ya, jadwal, agenda pribadi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ya, jadi harus diatur waktu. Jangan sampai kita yang diatur oleh waktu. Ya, kalian sudah ada jadwal tuh bagus tuh dari ma'had. Jam segini bangun tidur, sholat, makan, halakoh, belajar. Ikuti itu. Sudah bagus. Ya, itu sudah Bagus. sudah bagus. Kalau kalian ikuti dengan sebenar-benarnya jadwal tersebut, insya Allah kalian akan berhasil. Ya. Dan kalau ingin membuat agenda lebih dari itu, artinya kalian lebih detail lagi membuat agenda. Hari ini saya akan melakukan ini, catat. Hari ini saya akan melakukan ini, catat. Oh, saya ada beberapa tugas ini, 1, 2, 3. Harus punya buku pribadi, catatan pribadi. Ya, kalian menulis tugas-tugas, kegiatan-kegiatan, ya, proses hal-hal positif dalam buku tersebut sehingga teratur. Ya, jangan sampai masuk kelas lupa pelajaran apa hari ini. Karena tidak diatur. Mana bukunya, kenapa gak dibawa? Aduh, lupa Ustadz. Gak boleh seperti itu penuntut ilmu. Ya, mana PR yang kumpulkan? Aduh, lupa belum dikerjakan Ustadz. Itu santri yang masa bodoh kalau seperti itu. Berarti kamu tidak mengatur waktumu. Ketika dipanggil, ayo setoran Al-Quran. Aduh, saya belum menghafal Ustadz. Kemarin kemana aja waktu isti'dad pada maghrib? Bercanda. Jadi harus diatur dan kalian harus konsisten. Ya, harus memiliki komitmen. Ya, lakukan semua hal yang telah kalian tulis, kalian atur di dalam buku tersebut. Jadi Ustaz sarankan kepada kalian untuk bisa mengatur diri, mengatur agenda kegiatan kalian sehari-hari. Itu harus wajib bagi seorang santri. Dia memiliki agenda pribadi. Ya, jadwal harian. Ya, harus punya buku pribadi, dia catatkan di situ semua tugas-tugas kegiatannya. Kalau tidak seperti itu kacau. Ya, hanya mengikuti angin, hanya mengikuti arahan ini saja. Ya, gimana orang. Ya, dan biasanya orang yang tidak bisa mengatur diri, ya, tidak akan maksimal hasilnya.
ya, dan cenderung akan malas, acak-acakan, ya, tidak rapi hidupnya. Maka dari itu, pesan Ustadz yang kedua, kalian harus bisa mengatur waktu dengan cara membuat apa? Agenda kegiatan. Ya, mau ngapain hari ini tulis. Jadi harus ada buku pribadi. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, agar kalian maksimal ya belajar di pondok. Ustadz menasihatkan kepada kalian ya, ketika Ustadz menjelaskan suatu materi, baik itu di masjid, kajian, atau di kelas, siapapun ustadznya, kalian harus fokus. Harus fokus, jangan tidur. Ya, kalian harus terbuka mata, telinga, hidung, mulut jangan. Ya, kecuali kalau disuruh ngomong baru buka, itu kan. Ya, harus terbuka panca inderanya agar materi yang disampaikan bisa ditangkap, diserap, dipahami. Jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sudah capek-capek duduk, pegal, lalu tidak ada ilmu yang diperoleh. Ya, karena menuntut ilmu itu ya seperti seseorang yang menuangkan air pada gelas atau pada sebuah wadah. Jadi wadah itu harus terbuka ke atas agar airnya bisa tertampung. Jangan terbalik. Kalau terbalik gak ada yang masuk nanti. Maka itu kalian harus seperti itu. Otaknya, matanya, telinga harus terbuka. Biar ilmunya benar-benar masuk. Kalau tertutup, meram, ngantuk, tidur, nanti gak masuk. Ustaznya sudah capek berbicara, menjelaskan sampai berbusa-busa. Ternyata santrinya tidak fokus. Ya ditanya, barusan ngomong apa? Apa ya? Gak paham, gak tahu, gak ngerti. Ya, nanti di ujian ditanya gak bisa jawab, padahal sudah dijelaskan. Kadang banyak di kelas itu, baru saja dijelaskan, ditanya Ustaz itu apa? Barusan kamu kemana? Jadi harus fokus, konsentrasi kalau saat ada penjelasan dari para ustadz, sehingga materinya bisa tertangkap secara maksimal. Kemudian setelah itu tulis atau tandai. Kalau memang kalian sudah ada buku-buku paket. Sudah ada buku kan? Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, setiap pelajaran ada bukunya. Itu adalah sebuah upaya dari Ma'had untuk membantu kalian agar bisa lebih maksimal belajarnya. Sehingga kalian tidak terlalu capek banyak menulis. Kalau di sekolah luar mungkin, di SMP biasa, ya nulis. Tidak ada buku paketnya. Ya, tapi di Ma'had Al-Yusra kita sediakan. Untuk setiap santri harus memiliki buku panduan untuk setiap pelajarannya. Ya, untuk memudahkan proses belajar mengajarnya. Ya, maka dari itu kalau ada penjelasan dari ustadz dan dianggap penting, ya, itu ada intisari pelajarannya, kasih tanda. Ya, kalau di pelajaran IPA disuruh apa? Disuruh garis bawahi atau pakai stabilo. Supaya nanti enak murojaahnya, baca itu saja. Ya, kalau memang ada materi tambahan dari ustadznya, catat. Ya, boleh di bukunya di sampingnya atau di buku catatan sendiri seperti itu. Sehingga nanti enak murojaahnya. Ya, jadi jangan hanya bengong saja. Hal-hal penting ditekankan oleh ustadznya diabaikan. Ya, kasih tanda. Ya, itu secara belajar yang insya Allah bagus. Seperti itu. Ya, banyak menandai hal-hal penting yang memang diajarkan oleh ustadznya. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Jangan malas. Jangan apa? Jangan malas. Malas itu adalah sifat buruk ya dari syaitan. Orang yang malas itu temannya syaitan. Ya, jangan malas. Bagaimana bentuk malas? Ya, suka bolos, gak masuk kelas, gak masuk halaqah, pura-pura sakit, padahal sehat. Ya, gak boleh bilang nama orang. Ustadz menasihatkan pada semuanya. Ya, gak boleh pura-pura sakit. Sehat harus masuk. Jangan ikut-ikutan. Orang pada ke UKS sakit. Saya juga sakit.
Kan enak aja tinggal bilang, Ustadz pusing. Dan Ustadz ya pasti akan mengiyakan, oh kamu pusing ini. Ya, karena kita tidak mau terjadi apa-apa. Kalau nanti sakit kita langsung tangani, obati. Gak mungkin Ustadz akan menuduh-nuduh, kau bohong ya. Mengatakan sakit, ya udah obati. Tapi nanti kalau ketahuan, nah ini bisa bahaya. Ya, bisa bahaya karena itu adalah sebuah pelanggaran. Berarti kamu bohong. Ya, dan berbohong itu dosa, nggak boleh. Ya, di antara bentuk kemalasan tadi itu. Ya, di kelas, duduknya senderan, ngantuk, tidur. Ya, itu malas namanya. Ya, perhatikan. Ya, letakkan tangan di meja, itu kan. Pandang ustadznya, dengarkan penjelasannya, catat hal-hal penting yang disampaikan oleh ustadz. Seperti itu, jangan malas. Ya, kemudian di antara bentuk kemalasan yang harus kalian hindari, ya, tidak mengerjakan tugas. Gak boleh. Kalau ada tugas harus kerjakan. Ya, kemudian juga tidak setor hafalan halaqah. Ini sebuah pelanggaran. Kalau ada santri di waktu halaqah tidak mau menyetorkan hafalan, ini pelanggaran, nanti akan dipanggil bagian kesantrian. Kalau masih begitu panggil depan ustadz. Ya, kalau sudah bertemu dengan ustadz boleh jadi ya kalian tidak kembali lagi nanti. Ceburin kolam sana. Ya. Ya, maka dari itu tidak boleh malas. Selalu menggunakan waktu untuk menuntut ilmu. Jangan terlalu banyak bercanda. Ini sampai di masjid, waktu yang harusnya untuk hafal Quran, bercanda. Nggak boleh begitu. Bercanda, main-main ada waktunya. Waktu olahraga, di lapangan, waktu istirahat. Banyak sekali kalian punya waktu untuk bermain-main, ya, ngobrol dalam hal-hal yang dibolehkan. Tapi kalau saat halaqah, saat di masjid menunggu waktu sholat, saat di kelas belajar ada ustadz, itu nggak boleh banyak bercanda. Saat belajar malam, ya, saat hafalan mutun ilmiah, itu waktu-waktu serius. Karena harus fokus, masing-masing kalian harus fokus, sibuk, ya, untuk memperoleh ilmu. Jangan bercanda, colek teman, colek sini, colek situ. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Taib, itu mungkin beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan sebagai nasihat kepada kalian para penuntut ilmu di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Tapi sebelum itu Ustaz ingin menyebutkan, ya, ingin mengulang, ya, apa saja, ya, 4 hal tersebut. Yang pertama, harus bersabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tidak boleh bermalas-malasan. langsung ke tidak boleh bermalas-malasan. Mengatur waktu, yaitu dengan mencatat agenda kegiatan-kegiatan kalian di dalam sebuah buku pribadi, buku agenda. Kemudian yang ketiga, harus fokus, harus konsentrasi saat Ustadz memberikan penjelasan. Kemudian yang keempat, jangan malas. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan, ya, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.